Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Zulkifli, makasih atas tugasnya. Ya, udah banyak sekali perubahannya, khususnya huruf-huruf yang kecil ini cantik sekali nih, roknya ini kan. Terus ini juga cantik, cuman kurang sedikit panjang aja nih, tapi cantik ya. Ini wahaknya aja mungkin terlalu besar ya. Oke, itu. Kemudian ini ya paling ini memang sulit ya, ini harus dilatih lagi. Kemudian ini juga. Oke, itu. Ini saya akan fokus jelaskan ke sini ya, huruf yang itu. Pertama, soal pembagian ketebalannya. Jadi kita harus beneran latihan apa? Memberikan tebal tipisnya dengan kalam yang sama ya. Jangan beda, bukan ganti kalam ya. Misalnya ada orang tulis hot nastalik itu ya banyak kan, saya apalagi di Indonesia saya lihat. Nah, habis ini pakai kalam yang besar, habis itu ganti lagi kayak kalam yang lain. Nah, itu enggak kayak gitu ya sebenarnya caranya. Nah, ini ya, ini perhatikan nih, setengah mata pena ya ini ya, ini terlalu tipis. Kemudian ini yang lebih jelas lagi ini ya, ini setengah mata pena tidak segitu, jadi harus lebih ditambah lagi porsinya. Nah, setengah mata pena itu segini ya. Terus di sini tipis, berarti kan ini di sini agak tebel. Ini karena miring jadi nggak terlalu kelihatan tebel ya, ini miring kayak gini set. Kemudian sambung sini setengah mata pena. Nah, pas ketika turun karena kalam kita tuh miring kayak gini, otomatis ketika kita bikin yang gerakan seperti ini pasti tipis. Nah, ini tipis. Nanti berarti kan ini sama ini kurang lebih nggak jauh beda gitu tebel tipisnya. Harusnya terlihat beda di situ. Nah, di sini baru ketebelan. Wownya kita bikin wow ini. Oke, itu ya. Saya ulangi ya. Ini seperti ini bikinnya, setengah mata pena sampai sini, langsung setengah matanya ke depan, habis itu turun ke bawah lebih tipis tentunya, baru kita bikin dengan pena penuh ya. Ya emang sulitnya hot nastalik kayak gini ya, banyak yang kita pakai itu nggak pakai mata pena penuh. Bayangin dari sini semua cuman bagian ini yang mata pena penuh plus titik ya. Ini pun meme itu dengan 3,5 mata pena, bukan satu mata pena. Jadi itu emang trikinya di situ, dan apa namanya, skillnya di situ. Oke. Ini wownya nih ya, ini sebenarnya bentuknya udah cantik, cuman ini terlalu besar ya, terlalu panjang. Ini perhatikan, ini cara bikin wow ya, banyakkan tinta dan jadi ini ada saat cara misalnya udah bikin kepala kayak gini, kita bikin gini seret. Nah, dari sini kita tarik ya, dari sini ke depan gini seret gitu. Nah, kayak gini, ini kasarnya itu nggak jadi, ini semua saya coret-coret itu ya, satu. Nah, kayak gini ya, nanti ini yang kosong tinggal didorong aja tintanya kayak gini. Oke, nah ini kebesarannya atau kepanjangannya, ini sebenarnya kayak ini cukup ya nih. Oke, nah ini lumayan bagus ini ya, tapi ini kalau bisa lebih bagus lagi. Ini perhatikan cara sambungannya, dari sini setengah mata pena sedikit bergoyang ya, kayak gini. Ini sedikit, ini terlalu dikit ya goyangnya, jadi lebih tambahin lagi ke agak ke atas dikit, itu ke pakai mata pena penuh ke atas seperti ini. Bisa lebih miring lagi ya, ini kurang.
Perhatikan nih. Jadi ini sebenarnya ini ada satu poin ya di sini ya. Ketika kita bikin huruf lam di depan, kaf, lam yang di depan paling itu lebih tegak dari biasa. Misalnya ini di sini ada alif ya. Alif itu lebih miring dari yang lain. Misalnya ini alif, ini lam. Lam di depan atau kaf di depan itu lebih tegak daripada alif biasa yang. Nah, alif itu lebih miring kan, kayak ini kelihatan tinta. Lam itu lebih tegak dia, bukan miring dia. Kemudian kalau alif atau lam yang kita sambung dari bawah atau kaf, pokoknya yang atas lurus kayak gini, nah itu lebih miring lagi, ya, gitu. Jadi yang pertama itu paling miring tuh yang kayak gini. Yang apa? Yang alif atau lam atau kaf itu yang disambung dari bawah kayak gini. Ini tuh lebih karena dia apa? Punya beban di sini dan kayak ngasih beban balasan ke sampingnya gitu. Kemudian alif biasa, yang terakhir adalah yang paling tegak tuh yang kaf di depan, lam di depan kayak gini. Itu ya tuh diingat ya nanti kedepannya tuh pasti akan terus menemukan dan paham itu. Kalau di sini sebisa mungkin tintanya kita bikin pas ya, jangan sampai kurang. Jadi kalau kurang jadinya apa? Kayak gini nih, ini nggak jelas ini. Di sini tipis, sampai sini kenapa di sini tiba-tiba gemuk? Tahu kayak ular habis makan apa gitu kan, dia nelen di sini nih. Ini jelek ya kayak gini ya. Sebisa mungkin apa gerakan itu tabii atau alami atau apa natural gitu. Nah, tapi ini udah lumayan bagus ya, cuman ditambah lagi ini goyangannya atau raks apa ya, kayak gini itu ditambah. Bahasa Indonesia belum nemuin ya yang pas gitu. Saya biasanya bilang goyangan tapi kayaknya kurang pas gitu. Kemudian alif ini terlalu tajam dalam arti kemiringannya ya. Mungkin antum miring nulisnya kayak gini berubah itu apa coba, terlalu ekstrim ya ini miringnya nih. Saya nggak tahu udah jelaskan belum cara duduk ya. Ini berarti kan sama alif ini kan pas ya kemiringannya ya, walaupun lebih miring sih. Nah ini pas ini udah terlalu miring. Posisi menulis ya itu saya nggak tahu, udah pernah singgung, menulis tuh harus lurus ya. Ini kertas saya lurus ya, sini saya nggak miring, ini bener-bener saya ini saya ngadep ke sini lurus. Dan ini perhatikan ya itu. Nggak tahu saya di hotline dianjurkan seperti itu apa enggak, teman-teman yang udah belajar lama kaligrafi. Tapi di Nastaliq itu dianjurkan seperti itu, apa kita duduk lurus tegak. Nah dimana kita untuk yang nulis tangan kanan ya, tangan kiri mungkin mereka punya cara masing-masing itu agak ribet kalau itu. Kalau kanan kayak ini lurus tegak. Nah terus dimana huruf itu berada, yang kita tulis itu berada di dada kanan kita. Ini dada kanan saya di sini, saya bisa bikin huruf waw di sini, ini pas di dada kanan kayak gini dan lurus kan. Nah itu gunanya nanti ketika miring-miring kayak gini kita nggak kehilangan apa namanya keseimbangan ya, dalam arti ini miringnya kayak gimana ya pasnya ya gitu. Saya nggak tahu kalau yang kebiasaan nulis miring kayak gini itu apakah itu mengalami kebingungan atau tidak, tapi itu salah satu tujuan untuk kita nulis lurus tuh kayak gini biar pas ya, nggak takut apa kurang miring kayak gitu. Oke lanjut, nun ketemu dal, ini sedikit kurang tinggi ya, sedikit aja, tapi itu bentuknya udah sangat bagus sekali. Oke, nah ini bentuknya nih bagus sekali nih, Hasan ya, Hasan. Terima kasih atas usahanya. Haknya ini sedikit dikurangin ya, apa volumenya. Oke. Ini perhatikan nih, si burung ini, anggap saya burung ya, burung merpati di situ. Jangan terlalu ke bawah.
moncongnya sedikit aja kayak gini, baru di bawahnya tuh lebih tebal. Ini kan jadi gini dikit, jadi kayak burung itu dia lebih danga atau gagah ke depan, jadi jangan terlalu ke bawah kayak gitu. Kita bikin kepalanya di sini, kepala wah maksud saya. Nah seperti ini. Oke, sejajar di sini. Kayak gini. Oke. Tebal tipisnya juga belum dapat ya, ini lebih tebal lagi sedikit. Dengan ukuran mata pena segini seharusnya bisa lebih tebal lagi, khususnya bagian ini. Oke, itu. Kemudian H. Nah gini ya, lebih kecil lagi, lebih ramping, terlalu bulat ya, gemuk gitu. Oke, makasih ya atas tulisannya. Ini langsung ke step selanjutnya aja. Ini udah lumayan bagus, makanya ini nanti akan ketemu lagi ya yang tipis tebal kayak gini, apa namanya, kalimat-kalimat lain. Oke, wassalamualaikum.